Di tahun 2025, pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI tidak hanya sekedar untuk membantu sektor konsumen, tapi juga bagi para pelaku bisnis. Presiden Direktur Indra Mikro Indonesia, Mulia Dewi Karnadi mencontohkan, salah satu pemanfaatan AI adalah di sektor kesehatan. Kalau dari kita Indra Mikro, kita melihat di 2025 AI dan cyber security menjadi salah satu key element, Mas, terutama untuk adopsi daripada teknologi ya. Kenapa? Karena satu contohnya, cyber security itu related tadi kalau kita sedikit ngobrol soal payung undang-undang. Jadi undang-undang PDP itu sudah diberlakukan sejak Oktober 2024 tahun ini, yang mana ada penalti tadi baik penalti financial ataupun penalti administratif. Dan tidak semua company yang sekarang ada ready untuk itu. Nah, jadi itu adalah proses yang kita sebagai teknologi player ini kita membantu customer nih. Oke, bagaimana kamu perlindungan data konsumen, bagaimana kamu database manajemennya segala macam. Dan terus pada waktu mengatur seperti itu, ya mau nggak mau begitu kita bermain dengan data, AI itu adalah one of the component basically. One of the component bagaimana kita automate, bagaimana kita pakai data yang ada itu sebagai insight. Nah, the other thing yang juga ada payung hukumnya adalah misalnya kalau kita bicara soal healthcare industry, Mas. Itu kan kita sudah diberlakukan juga di tahun ini kan untuk melakukan digitalization terhadap medical record. Nah, mau nggak mau semua yang bergerak di di healthcare industry, mereka punya data customer untuk pasiennya itu udah harus digitalisasi. Dan balik lagi tidak semua kita ngelihat bahwa rumah sakit, klinik ataupun puskesmas gitu ya, mereka ready dengan ini semua. Nah, kembali lagi itu adalah sesuatu proses yang bisa kita bantu dari data manajemennya, dan bagaimana pada waktu data manajemen ini kita atur, AI pun sebagai insight memberikan prediktif ataupun memberikan temuan yang baru itu bisa diberlakukan. Misalnya contoh kalau kita ngobrol medical record ya, oh simptomnya udah seperti ini nih, ya udah kalau misal simptom seperti ini berarti kan mungkin harus pemantauan. Kalau dulu pemantauan harus datang ke rumah sakit, AI itu bisa dibantukan juga. Ilmu yang sudah ada dari dokter-dokter itu selama puluhan tahun di rumah sakit itu sebenarnya itu kita sebut juga sebagai data yang sangat bagus. Nah, itu bisa dipakai untuk orang bisa melakukan konsultatif itu loh. Nah, konsultatif itu tidak mesti harus dengan dokter ahlinya sendiri gitu kan. Tadi balik lagi, kan saya kalau namanya orang sakit kan nggak pilih jam ya Mas ya. Terus tiba-tiba saya sakit jam 2 pagi gimana? Apakah saya kadang-kadang kita biasanya ya udah Pak ICU gitu ya. Tapi kan nggak semua orang mempunyai kesempatan untuk langsung ke ICU. Nah, ya udah tinggal buka aja. Nah, mungkin kan Mas juga tahu ada beberapa aplikasi-aplikasi yang sekarang ini masih berdasarkan dokter ada chat. Ya, misalnya ada beberapa aplikasi konsultasi dokter secara digital. Nah, AI itu sebenarnya pada waktu ilmu knowledge itu diturunkan, itu udah bisa langsung di tanda kutip bisa diwakili oleh AI yang mana dia tidak mengenal jam. Nah, tinggal kalau ini kelihatannya simptomnya sangat berat, baru dia telepon. Jadi dokter itu hanya dibangunkan pada waktu mungkin level kedua atau level ketiga. Dengan semakin canggihnya AI dalam keberlangsungan bisnis, seberapa besar pengaruh kecerdasan buatan akan berdampak pada tenaga manusia? Karena nggak melihat itu, kita nggak melihat bahwa AI akan menggantikan manusia, karena at the end of the day kita secara makhluk sosial kita sudah diciptakan sebagai strata paling tinggi, Mas. Bahkan AI pun kan sebenarnya ciptaan daripada manusia sendiri. Nah, mungkin tapi itu yang harus kita smart dalam arti apa yang harus kita AI kan, dan apa ya tadi kalau misalnya saya ambil analogi lebih gampang. Pak Andre cuma punya waktu 24 jam. Daripada Pak Andre akhirnya buang waktunya sibuk cari-cari harga doang, ya lebih baik mesin aja itu yang lakukan AI. Nah, Pak Andre bisa alokasikan waktunya untuk membangun interaksi dengan customer, melakukan brainstorming, melakukan designing dengan customer. Oke, perlunya seperti ini. Jadi kita ngelihat bahwa manusia akan tergantikan dengan AI, tapi kalau saya analoginya adalah justru dengan AI manusia lebih dimanusiakan. Saya ambil pengalaman pribadi sedikit ini ya, kalau boleh ya, pengalaman pribadi gini. Kalau dulu in the past, saya misalnya contoh nih lagi, kalau saya mempersiapkan presentasi begini, saya biasanya tuh research bisa 1 minggu sampai 2 minggu Mas untuk mempersiapkan bahan. Oke, mau ngomongnya bla 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 bla. Sekarang adalah yang saya lakukan, saya memakai AI. Saya prompting topik discussion saya ini, kasih contoh-contohnya ini, tetapi saya sebagai individual dari hasil prompting itu dan saya olah lagi sendiri. Dan saya kemas dengan alur cerita yang saya mau kemas gitu. Tapi prompting data, referencing semua segala macam yang
In the past saya harus lakukan 2 minggu, saya harus alokasi waktu Mas, karena kan harus baca banyak banget kan ya. Kalau sekarang dia udah bisa men-summarize untuk saya. Nah jadi saya tinggal enter, tinggal istilahnya orang udah summarize-nya udah ambil, nah tinggal saya mau alur flow ceritanya ini mau seperti apa.